bersama. Ya, itu salah satu contoh ya, bagaimana sebetulnya berbagai sensus kita itu tidak bergerak atau beroperasi secara independen waktu kita mengalami ruang-ruang yang kita lalui sehari-hari. Jadi apa yang dinamakan persepsi ruang itu sebetulnya merupakan satu kolaborasi dari berbagai sistem persepsi kita. Nah, sistem persepsi kita juga tidak sesederhana yang sudah saya katakan. Ada beberapa hal yang kemudian memperlihatkan kompleksitas sistem sensori kita. Misalnya ini, ada yang dinamakan factor of constancy atau object constancy, di mana karena kita punya memori ya, walaupun objek itu diputar-putar, kita masih bisa kemudian membayangkan atau mempersepsikan objek itu secara menyeluruh. Misalnya gambar pensil ini, ya. Biarpun pensil itu kita lihat dari ujung atasnya, ya, kita tidak melihat keseluruhan pensil kan, tapi masih bisa kemudian mengenali bahwa itu pensil. Nah, begitu juga dengan warna misalnya. Ya, kalau kita melihat batu bara gitu ya, di waktu siang hari, matahari terik atau sedang mendung, kita bisa tetap mempersepsi warna batu bara itu sebagai warna hitam. Atau misalnya di gambar ini ya, biarpun daunnya itu sebetulnya ada shade dari kuning kemudian ke hijau, kita tetap mempersepsi daunnya itu hijau. Ya, kita tidak pernah bilang daunnya itu kuning kuning lemon gitu ya, kemudian menjadi hijau. Nggak pernah. Kalau kita bilang daun itu hijau, nah itu yang dinamakan factor of constancy. Nah, kompleksitas berikutnya, dalam persepsi ruang itu ada juga pengaruh yang dinamakan social atau interpersonal aspect dari cara kita mempersepsi ruang. Bagaimana kalian dibesarkan, lingkungan seperti apa kalian dibesarkan, itu kemudian menentukan bagaimana kalian harus berjarak satu dengan lainnya. Ya, tidak ada satu aspek pun atau satu sensor pun yang kemudian beroperasi secara independen. Nah, dengan berbagai kompleksitas persepsi kita ya, dengan berbagai kompleksitas sistem sensori kita, sebetulnya kalau kita bicara persepsi ruang, dalam ruang yang seperti ini, kemudian apa yang bisa kita ceritakan waktu kita mencoba menerangkan space perception kita. Dan ruang itu makin lama makin kompleks, dia tidak menjadi sederhana. Saya dalam ruang yang seperti ini, dengan kompleksitas sense of hearing, sense of sight, sense of smell, dan sebagainya. Bagaimana kita mempersepsi ruang yang kemudian tidak ada kesatuan orientasi, misalnya. Tidak ada kesatuan grid, tidak ada kesatuan pencahayaan. Atau kalaupun kita mau membatasi diri dengan sense of sight ya, ruang itu juga tidak sesederhana itu bahwa kita lihat, kemudian kita akan mengerti. Kalau misalnya ruang itu memakai berbagai multiple reflection seperti ini, bagaimana kita mempersepsi ruang ini? Belum lagi kalau kemudian ditambah dengan sensor yang lain. Atau dengan ruang yang seperti ini, yang kemudian terjadi permainan grid ya, dalam berbagai bentuk, skala, dan orientasi. Atau dalam ruang yang seperti ini, bagaimana kita kemudian mempersepsi ruang yang kemudian sudah memakai kompleksitas dari pencahayaan. Atau dalam ruang yang seperti ini. Banyak sekali sekarang material itu sifatnya transparan ya. Jadi kemudian terjadi overlapping antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Tidak hanya overlapping karena transparansinya itu, kadang-kadang kaca itu kan juga sifatnya reflektif ya. Kemudian dia memantulkan ruang yang lain juga. Nah, begitu ruang itu sudah overlapping satu dengan lainnya. Kalaupun kita mau bicara dari sisi sense of sight, bagaimana kemudian kita mempersepsi ruang yang seperti ini.
dense area of architecture. So the rails, the walls, they're all close together. All this does is create quite an intricate space. Itu kurang lebih contoh ya, bagaimana mereka itu mengeksplorasi body kinesthetic intelligence, bagaimana tubuh kita kemudian mempersepsi ruang. Dan intelligence ini banyak sekali yang hal-hal yang belum tereksplorasi sebetulnya. Waktu kita mencoba mendesain berbagai macam ruangan, kebanyakan yang ruang yang terjadi itu kan terjadi karena berbagai macam keterbatasan, misalnya materialnya sudah termodular sedemikian rupa. Nah, kalau kita mau bicara dari sisi social aspect tadi, bagaimana kita dibesarkan, kalau kita dibesarkan di dalam satu lingkungan yang otomatis selalu tergrid, kecenderungannya akan kemudian muncul ruang yang tergrid juga. Jadi seandainya misalnya ya, kalian dibesarkan di hutan gitu, apakah kemudian akan keluar ruang yang seperti itu? Mungkin body kinesthetic intelligence kalian itu akan mencari ruang yang lain. Atau mungkin dibesarkan di lingkungan sirkus gitu ya, dari kelompok trampolin. Nah, mungkin ruang-ruang yang diciptakan juga tidak serigid atau sekotak ruang-ruang yang umumnya kita alami. Kebanyakan ruang-ruang itu terjadi ya karena ada sistem fabrikasi dan sebagainya. Waktu itu kita para instruktur diminta memberikan keywords untuk program studio yang akan kita berikan. Nah, waktu itu saya tidak memberikan keywords, tapi yang saya berikan image ini. Ya, bisa ditebak mungkin dari berbagai elemen seperti tanaman, kemudian air dan sebagainya. Ini akan berkaitan dengan environment atau dengan lingkungan. Tapi apa yang mau kita lihat juga sebetulnya ini. Nah, ruang-ruang yang kita alami sekarang itu sebetulnya banyak sekali sudah mungkin bukan terkontaminasi ya, tapi sudah sangat dipengaruhi oleh berbagai gadget gitu yang kita pakai
sehari-hari. Misalnya ini, masih ada yang punya iPod Nano? Masih dipakai nggak? Masih. Kalian sering mendengarkan musik di mana aja biasanya? Kalau iPod Nano itu kan biasanya kemudian bisa dipakai buat jalan, bisa dipakai buat sepeda, bisa dipakai buat apalagi ke gym dan sebagainya. Tapi kadang-kadang juga yang punya iPhone juga bisa ya mendengarkan dari itu. Kalau memang senang dengar musik, kemudian nggak pakai headphone dan sebagainya. Mungkin dari laptop kalian. Nah, pengalaman ruang yang dibentuk ya dengan adanya interaksi alat-alat ini, kemudian juga menjadi lain gitu. Bagaimana kita mempersepsi ruang keseharian kita. Ini ada satu lagi, mahasiswa arsitektur juga. Bagaimana dia mencoba merekam atau memperlihatkan apa yang dia namakan sebagai iPod.